Di tengah arus modernisasi dan juga perubahan zaman yang begitu cepat, pesantren tetap menjadi benteng moral dan juga pusat kaderisasi umat. Di Sidoarjo, Jawa Timur berdiri Pondok Pesantren Manbaul Hikam yang sejak 1985 konsisten memadukan tradisi kitab kuning dengan semangat pembaruan. Di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Wahid Harun, pesantren ini tumbuh menjadi lembaga pendidikan dengan ribuan santri tanpa meninggalkan akar salafiyahnya. Inilah khazanah pesantren Ramadan selengkapnya dan sekaligus menutup perjumpaan kita. Akhir kata saya Pucari Saldi mewakili kru kerabat kerja bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Khazanah Pesantren. Kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Di pesantren ini, para santri tidak hanya dididik untuk menjadi santri yang berakhlakul karimah, tetapi juga berilmu dan berkontribusi bagi umat. Bersama saya Holil Syah, dan inilah Khazanah Pesantren selengkapnya. Berdiri pada tahun 1985, Pondok Pesantren Manbaul Hikam lahir dari doa dan perjuangan seorang ulama, Kiai Hozin Mansur. Beliau merupakan santri langsung Hadratus Syekh Kiai Hasim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, serta pernah menimba ilmu kepada Kiai Romli Tamim di Pondok Pesantren Darul Ulum. Perpaduan keilmuan pesantren dan dukungan keluarga petani tambak di Sidoarjo menjadi fondasi berdirinya Manbaul Hikam. Manbaul Hikam ini didirikan pada tahun 1985 oleh muassis, yaitu Mbah Kiai Haji Hozin Mansur. Beliau santri langsung Hadratus Syekh Mbah Hasim Asy'ari, kemudian Kiai Romli Tamim, dan seterusnya. Beliau asli Jombang. Ya, karena nikah dengan Mbah Mahniyah, di sini putra dari seorang jutawan petani tambak, yaitu Mbah Haji Mustafa. Perpaduan antara ilmu dan harta ini kemudian jadilah Manbaul Hikam. Karena sebelumnya calon kakak ipar ini juga mondok di Rejoso sana, di Pondok Pesantren Darul Ulum di Mbah Yai Romli. Sehingga akhirnya Allah takdirkan Mbah Hozin kemudian berdomisili di tempat ini dan wujudlah Manbaul Hikam seperti ini. Sejak awal pesantren ini menegaskan jati diri sebagai pondok salaf yang tetap terbuka terhadap pembaruan. Prinsip yang dipegang adalah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Di sini diajarkan kitab-kitab kuning sehingga dinamakan Pondok Salaf. Namun juga menerima pembaharuan soal modernisasi. Kalau bahasa yang selama ini lazim itu al-muhafadzah al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang masih baik dan menerima pembaharuan yang dirasa lebih baik dengan beberapa pertimbangan. Selepas wafatnya pendiri pada 2009, estafet kepemimpinan berlanjut hingga kini di generasi ketiga. Jika dahulu jumlah santri hanya sekitar 200, kini telah mencapai kurang lebih 1.000 santri, putra dan putri. Namun, bukan jumlah yang menjadi kebanggaan utama, melainkan pembentukan karakter. Anak santri di sini yang pertama perlu digarisbawahi,
selalu dibimbing untuk melaksanakan aktivitas ibadah, utamanya sholat 5 waktu dan ngaji kitab-kitab salaf. Dan mungkin agak beda dengan pondok-pondok yang lain. Di sini hanya menerima santri yang terasrama, tidak menerima murid dari tetangga-tetangga. Sehingga pada saat COVID-19 yang lalu kami tetap KBM. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Karena sudah isolasi massal. Itu untungnya di situ. Ya, santri yang radius sekian ratus meter juga harus terasrama, harus mondok. Maka di sini ada moto yang namanya beriman, berilmu, bermoral, dan berkarya. Membaul Hikam memiliki kebijakan unik. Seluruh santri wajib berasrama, tidak menerima siswa luar, bahkan saat pandemi COVID-19 melanda, kegiatan belajar tetap berjalan karena sistem sudah terisolasi secara alami. Moto pesantren pun jelas, beriman, berilmu, bermoral, dan berkarya. Tradisi kedisiplinan tetap dijaga. Ajak jama'i, istiqomah sholat berjamaah, naras Qur'ani, konsisten membaca Al-Quran, mutola'ah kitabih, rajin menelaah kitab Turats. Bahkan ketidakhadiran jamaah memiliki konsekuensi disiplin. Itu kalau tidak ikut ada punishment. Bahkan kalau telat itu diberdirikan. Masih usum zaman lawas. Ya. Kemudian deres Qur'ane, istiqomah, tadarus Al-Quran. Terutama di sini ada unit tahfidzul Quran. Dan alhamdulillah sudah agak banyak jumlah. Sudah sekitar 200 lebih santri tahfidz putra putri, belum yang di cabang Membaul Hikam 2. Kemudian mutalaah kitab, artinya rajin menelaah kitab-kitab salaf, kitab-kitab turas. Di situ lalu ada program kitab kuning dalam bentuk syawir dan bahsul masail serta tafaqquh dan takror kitab kuning. Unit tahfidzul Quran kini berkembang pesat dengan lebih dari 200 santri penghafal Al-Quran. Namun berbeda dari pesantren tahfidz pada umumnya, di sini para hafidz tetap diwajibkan mendalami tafsir dan kitab kuning. Ciri khas lain Membaul Hikam adalah pelajaran ilmu falak atau astronomi Islam yang kini semakin langka. Selain itu, ilmu faraid tentang pembagian waris serta nadhaman klasik tetap diajarkan. Ada pelajaran yang tidak umum. Satu, pelajaran falak. Itu kan sudah langka ya. Kalau ya, astronomi. Dan terdiri dari 3 bagian. Mulai yang takribi, yang tahqiqi sampai tahqiqi. Itu sudah agak jarang. Karena beliau sendiri juga praktisi falak. Kami juga ada di Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur. Sehingga itu menjadi bagian daripada pelajaran yang masuk kurikulum. Satu, yang kedua, pelajaran tentang faraid, tata cara pembagian waris. Kemudian yang ketiga, ilmu-ilmu kuno seperti nadhaman yang ada dalam kitab Mukhtasarus Syafi itu masih diajarkan di sini. Walhasil karena beliau santri Hadratus Syekh di Tebuireng, sehingga pelajaran yang pada zaman itu diterapkan di sini. Modernisasi diterima namun tetap difilter dengan nilai akhlakul karimah. Pesantren ini memiliki fasilitas olahraga lengkap seperti futsal, basket, pagar nusa, hingga gedung badminton standar internasional hasil kerjasama dengan Pasmar 2. Prestasi pun mengalir dari MTQ, tingkat provinsi, hingga nasional. Ya sudah bukan zamannya lagi, pondok pesantren terus kumuh, terus gudikan, ketertinggalan, itu enggak. Artinya apa yang ada di sekolah-sekolah formal yang non pondok pesantren di sini ada. Selagi itu memang kebutuhan publik ya, kita sudah siapkan itu.
modernisasi apapun. Yang namanya bola basket kan jarang-jarang. Di sini ada. Dan kerjasama langsung dengan perbasi provinsi dan perbasi kabupaten. Meski fasilitas terus berkembang, orientasi utama tetap pada ngaji dan pembinaan rohani. Harapan besar pun tumbuh agar santri Mambaul Hikam mampu berkontribusi lebih luas. Bahkan di tingkat internasional, beberapa alumni telah melanjutkan studi ke Mesir dan perguruan tinggi luar negeri lainnya. Semoga Allah berikan kemudahan, kekompakan, dan kekuatan kepada kita, keluarga besar Mambaul Hikam, sehingga ke depan kontribusi di masyarakat luas semakin besar. Ini sudah mulai ada beberapa santri yang diterima di perguruan tinggi internasional di Mesir dan di tempat-tempat yang lain. Moga-moga itu indikator baik. Tapi setidaknya di lingkungan sekitar, tingkat kabupaten, bahkan Jawa Timur ini anak-anak yang ngajar di TPQ itu semuanya sudah diwarnai oleh Mambaul Hikam, alim MH, atau singkatannya Mahika. Ya, ini sudah ada Mahika 1, ada Mahika 2, moga-moga ada Mahika ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita hanya mengalir, mendung putih, jalan alami, agar Allah berikan keberkahan untuk ilmunya anak-anak. Saya rasa cukup, dan moga-moga ke depan ini pondok pesantren semakin mewarnai NKRI ini, dan karena memang pondok pesantren kontribusinya untuk Republik tercinta ini sebelum yang lain ada itu sudah, sehingga tidak diragukan lagi. Karena Mbah Wahab sendiri leluhur kami, karena kami dari Jombang, itu yang menciptakan hubbul watal minal iman. Kami juga dari Jombang. Ya enggak, Kabak Belas. Rumbunnya Mbah Hasbullah. Di tengah dinamika zaman, Mambaul Hikam membuktikan bahwa pesantren bukan sekedar benteng tradisi, melainkan pusat transformasi, menjaga warisan ulama, merawat akhlak, sekaligus menyongsong masa depan dengan percaya diri. Dari pondok pesantren Mambaul Hikam kita tahu bahwasanya para santri di sini dididik tidak hanya menjadi santri yang beriman, berilmu, tetapi juga bermoral dan mampu berkarya serta bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Saya Holil Syah pamit undur diri, sampai jumpa di Hazanah Pesantren episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.